Ujian akhir semester genap mata kuliah Birokrasi dan Governansi Publik Selasa 11 Juni 2024. Halo semuanya, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Apa kabar hari ini? Saya harap kita semua dalam keadaan sehat tanpa kekurangan sesuatu apapun. Sudah sepatutnya kita mengucapkan segala puji dan syukur buat hari yang bahagia dan indah ini. Terima kasih Bapak buat kesempatan yang telah diberikan kepada saya untuk berusaha menjawab soal-soal yang telah Bapak lampirkan. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Angelika Kristina Shopping dengan NIM 2301112233 dari Program Studi Ilmu Administrasi Publik Kelas A, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Riau. Adapun tujuan pembuatan video ini untuk memenuhi ujian akhir semester Birokrasi dan Governansi Publik yang diampu oleh Bapak Dr. Zulkarnaini SSOS MSI. Baiklah, di sini saya akan mulai berusaha untuk menjawab. Pertanyaan pertama, praktek governansi di Indonesia dari aspek mindset dan culture set ditandai dengan tidak inovatif atau tidak memiliki semangat untuk berubah. Jelaskan maksudnya. Baiklah, menurut pandangan saya yang dimaksud dengan tidak inovatif atau tidak memiliki semangat untuk berubah ini dapat kita tinjau dari berbagai indikator, yaitu budaya birokrasi di Indonesia yang kaku dan hierarkis seringkali membuat para pejabat atau birokrat, pemerintah, sektor swasta, dan bahkan masyarakat enggan untuk mencoba ide-ide baru atau takut mengambil resiko kegagalan. Hal ini dapat menghambat munculnya inovasi dan terobosan baru dalam tata kelola pemerintahan. Selain itu, masih banyak yang melihat inovasi sebagai sesuatu yang tidak penting atau tidak praktis dalam konteks pemerintahan. Hal ini menyebabkan kurangnya insentif bagi para pejabat dan pegawai untuk mengembangkan ide-ide inovatif. Birokrasi Indonesia juga seringkali terjebak dalam jebakan regulasi, di mana fokus utama adalah kepatuhan terhadap aturan dan prosedur daripada pencapaian hasil yang optimal. Hal ini dapat menghambat proses pengambilan keputusan yang cepat dan fleksibel yang diperlukan untuk mendorong inovasi. Salah satu faktor lainnya yang menyebabkan tidak inovatif atau tidak memiliki semangat untuk berubah ini, yaitu kurangnya komunikasi dan informasi yang efektif yang membuat sulit untuk menyebarkan dan mendapatkan informasi tentang praktik terbaik dan inovasi yang telah berhasil ditetapkan di daerah lain. Pola pikir tidak inovatif atau tidak memiliki semangat untuk berubah ini patut untuk segera diubah, dimulai dari upaya yang dilakukan para pemegang kepentingan, birokrat, dan orang-orang terlibat lainnya. Pertanyaan nomor 2. Konteks governansi dari aspek organisasi menekankan pada birokrasi yang bersih, efektif, dan efisien, serta melayani. Bagaimana prakteknya di Indonesia dan apa yang mesti dilakukan untuk perubahannya? Praktek governansi di Indonesia dari aspek organisasi yang dapat kita lihat dan rasakan adalah yang pertama itu strukturnya yang gemuk dan tidak fit dengan fungsi yang ada. Yang kedua, masih banyak praktek birokrasi yang tidak akuntabel dan transparan, sehingga rawan korupsi dan penyalahgunaan wewenang. Yang ketiga, birokrasi masih diwarnai dengan inefisiensi dan inefektivitas, seperti proses yang berbelit-belit, duplikasi pekerjaan, dan sumber daya yang tidak teralokasi dengan optimal. Yang keempat, pelayanan publik di Indonesia masih belum optimal dengan birokrasi yang kaku, kurang responsif, dan tidak berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Dan untuk upaya yang dapat dilakukan untuk mencapai perubahan, untuk mewujudkan birokrasi yang bersih, efektif, dan efisien, serta melayani, beberapa langkah yang perlu diintensifkan. Yang pertama, penguatan reformasi birokrasi. Pemerintah perlu terus memperkuat reformasi birokrasi dengan menyederhanakan regulasi, meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi, dan membangun budaya kerja yang profesional dan berintegritas. Yang kedua, peningkatan akuntabilitas dan transparansi. Penting untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dengan memperkuat mekanisme pengawasan, mendorong partisipasi masyarakat, dan membuka akses informasi publik. Yang ketiga,
peningkatan kualitas SDM aparatur. Peningkatan kualitas SDM aparatur melalui pendidikan dan pelatihan yang berkelanjutan, serta pengembangan kompetensi yang dibutuhkan untuk mendukung birokrasi modern. Yang keempat, pemanfaatan teknologi informasi. Pemanfaatan teknologi informasi secara optimal untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas birokrasi, serta dalam penyampaian pelayanan publik. Yang kelima dan yang terakhir, penguatan budaya melayani, membangun budaya melayani dalam birokrasi dengan menanamkan mindset yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat dan memberikan pelayanan yang prima. Perlu untuk kita ingat bahwa mewujudkan birokrasi yang ideal tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga membutuhkan peran serta aktif dari masyarakat seperti kita. Mewujudkan birokrasi yang bersih, efektif dan efisien, serta melayani, membutuhkan komitmen dan kerja keras dari semua pihak. Dengan upaya yang berkelanjutan dan kolaborasi yang kuat antara pemerintah dan masyarakat, diharapkan Indonesia dapat mencapai tata kelola pemerintahan yang lebih baik dan pelayanan publik yang optimal bagi seluruh masyarakat. Mungkin sekian jawaban dari saya, Pak. Saya mohon maaf masih terdapat banyak kesalahan dan penyampaian yang berbelit-belit. Di atas segalanya itu saya mohon maaf. Terima kasih untuk perhatiannya. Sekian dan terima kasih. Selamat pagi, Pak.